Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kemegahan Mesir kuno, sebuah hari ditentukan untuk menyaksikan pertarungan antara kebenaran dan kebohongan. Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan ribuan orang, dan para penyihir terbaik Fir'aun siap menantangnya. Saksikan peristiwa bersejarah yang mengguncang istana Fir'aun dan mengubah para penyihir menjadi mukmin sejati. Inilah episode 9. Hari yang dijanjikan, berhadapan dengan para penyihir. Angin Mesir bertiup panas. Rakyat dari seluruh negeri dikumpulkan di satu lapangan besar di tengah kota. Hari itu bukan hari biasa. Fir'aun dengan sombongnya telah menjadikan hari itu sebagai ajang pembuktian antara Musa sang utusan Tuhan dan para penyihir terbaik kerajaan. Sementara itu Nabi Musa alaihissalam bersama Harun mempersiapkan diri dengan doa dan keyakinan, bukan untuk memenangkan pertarungan sihir, melainkan menampakkan kebenaran wahyu. Fir'aun memerintahkan pasukannya menyebar pengumuman ke seluruh pelosok. Wahai rakyat Mesir, saksikanlah siapa yang lebih unggul, Musa yang mengaku utusan Tuhan atau para penyihir pilihan kerajaan. Lapangan luas itu pun dipenuhi manusia. Para pedagang, bangsawan, rakyat jelata, hingga tentara Fir'aun berkumpul. Di tengah, sebuah panggung besar disiapkan. Fir'aun duduk di tribun kehormatan, dikelilingi menteri dan penasehatnya. Puluhan penyihir dari seluruh negeri hadir. Mereka adalah ahli sihir papan atas, terbiasa membuat manusia terkecoh dengan sulap dan tipu daya. Mereka datang dengan penuh semangat, namun juga ingin memastikan satu hal. Wahai Musa, apakah engkau akan memberikan hadiah jika kami menang? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 41. Fir'aun menyelah dengan suara lantang. Tentu, jika kalian menang, kalian akan menjadi orang dekatku. Mereka pun bersatu dalam misi, mengalahkan Musa demi kekuasaan dan kehormatan. Tantangan dimulai pas Nabi Musa berdiri di tengah panggung. Para penyihir bersiap. Dengan suara serempak mereka berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melempar lebih dulu, atau kami yang memulai?" Musa menjawab, "Silakan kalian dulu." Quran Surat Taha ayat 65. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat mereka ke tanah. Tiba-tiba, dengan kecepatan tinggi dan keahlian sihir yang menipu mata, tali-tali itu tampak bergerak seperti ular-ular yang melata. Penonton berteriak kagum. Ada yang ketakutan, ada yang takjub. Mereka menyihir mata orang-orang dan menimbulkan ketakutan yang besar. Mereka menunjukkan sihir yang hebat. Quran Surat Al-A'raf ayat 116. Dalam ketegangan itu, Allah mengilhamkan kepada Musa, "Jangan takut, sesungguhnya engkau lebih unggul." Quran Surat Taha ayat 68. Maka Musa melemparkan tongkatnya, dan terjadilah mukjizat. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, hidup, dan langsung melahap semua tali dan tongkat para penyihir. Apa yang tadi tampak seperti ular-ular bergerak, hilang seketika dalam satu sergapan nyata. Penonton terdiam, bahkan Fir'aun terperangah. Para penyihir yang tahu benar mana sihir dan mana kenyataan, langsung sadar bahwa apa yang mereka lihat bukanlah trik. Ini bukan sihir, ini kebenaran, ini wahyu. Tanpa ragu mereka langsung bersujud. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Quran Surat Taha ayat 70. Fir'aun yang melihat kekalahannya, bukan hanya dalam pertunjukan, tapi dalam wibawa, langsung marah besar. "Kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin. Ini pasti siasat Musa, aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan menyalib kalian semua." Quran Surat Al-A'raf ayat 123-124. Namun para penyihir yang baru saja beriman menjawab dengan keteguhan luar biasa, "Kami tidak peduli. Sesungguhnya kami berharap ampunan dari Tuhan kami atas dosa kami dan atas sihir yang engkau paksa kami pelajari. Allah lebih baik dan kekal." Quran Surat Taha ayat 72-73.
Hari yang dijanjikan telah tiba. Firaun telah dikalahkan bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan mukjizat dan keimanan. Para penyihir yang dulunya penebar ilusi, kini menjadi mukmin sejati. Namun murka Firaun belum usai. Dia tidak akan tinggal diam. Di episode berikutnya, Firaun memulai persekusi besar-besaran terhadap kaum beriman. Ujian keimanan pun dimulai. Firaun meluncurkan teror terhadap kaum beriman. Sebuah ujian besar akan menimpa pengikut Musa. Tetap bersama kami dalam lanjutan kisah yang penuh hikmah dan keteguhan iman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah para nabi berdasarkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.